Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktari Jendriva dengan NIM 1830111064 dari kelas PGMI 6B. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video keterampilan memberikan variasi pada pembelajaran. Video kali ini dibuat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Zulhendri MPD. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran yang kedua. Apakah anak-anak ibu masih semangat ke pembelajaran selanjutnya? Masih. Apakah siap? Siap. Nah, kalau memang siap, kita tes dulu semangatnya ya. Kita bernyanyi bersama-sama, yaitu nyanyi Senang Hati. Ikuti ibu bernyanyi ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Oke, sudah siap? Siap belajar mengikuti pembelajarannya? Sudah, Bu. Sudah. Ayo kita mulai. Ready? Go. Go. Nah, pertama ibu akan bertanya kepada Ananda semua. Apakah Ananda sudah makan waktu istirahat tadi? Sudah, Bu. Sudah. Fajri sudah? Sudah, Bu. Nah, pintar sekali, bagus sekali. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari ibu. Apakah yang Ananda rasakan setelah makan? Kenyang. Kenyang. Fajri, apa yang Fajri rasakan setelah makan? Senang. Oh, senang. Bagus sekali. Apakah Ananda merasa bertenaga dan bersemangat setelah makan? Iya, Bu. Apakah setelah makan kita lesu? Tidak. Tidak, kita harus menjadi kuat. Nah, dari itu apakah ada yang bisa mengatakan apa yang dimakan tadi? Nasi apa tadi yang dimakan waktu istirahat, nak? Nasi. Oh, nasi. Pintar. Makan nasi apa? Nasi goreng? Enggak. Nah, Nasi putih. nasi putih. Bagus, Fajri. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu makanan. Ya. Apa, Nanda? Makanan. Makanan. Nah, sekarang ibu akan membacakan atau menjelaskan apa itu makanan. Coba perhatikan ibu dulu ya. Nanti ibu minta menulis, baru Anda menulis. Ayo Fajri, perhatikan ibu dulu ya. Rafli, perhatikan ibu dulu ya. Nah, makanan itu adalah sumber energi bagi tubuh kita. Makanan itu akan menyalurkan energi yang bisa membuat kita bertenaga, sehingga kita untuk berdiri pun butuh energi. Fajri duduk sekolah dan menulis itu butuh energi. Rafli juga berlari nanti olahraga butuh energi. Bagus sekali. Nah, makanan ini juga terbagi dua. Yang pertama itu adalah makanan sehat. Nah, ini penting ya Ananda, silakan ditulis. Makanan sehat. Nah, nanti Ananda menulisnya setelah ibu menulis ya. Nah, baiklah, perhatikan dulu Ananda. Makanan sehat. Makanan sehat itu adalah Fajri, perhatikan ibu dulu ya. Makanan sehat Kalah.
Nah, yuk perhatikan lagi. Fokus ke depan. Bentar. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan makanan sehat. Makanan sehat itu adalah makanan yang baik dan dapat menjaga kesehatan kita. Dan manfaat makanan sehat itu banyak. Yang pertama, bisa memberikan energi kepada kita, bisa membantu pertumbuhan untuk kita. Seperti contohnya, yang pertama yaitu lauk pauk. Lauk pauk yang sehat. Nah, lauk pauk ini juga terbagi-bagi. Yang pertama adalah lauk pauk yang berasal dari hewan. Apakah Ananda tahu makanan yang berasal dari hewan apa? Coba Rafli, apa? Makanan yang dari hewan. Ayam. Ayam, bagus Fajri. Apa lagi? Sapi. Sapi, bagus. Nah, benar sekali yang dikatakan Fajri tadi. Makanan yang berasal dari hewan itu ada ayam, ikan, daging, susu, dan keju salah satunya. Kenapa susu dikatakan makanan dari hewan? Karena susu dihasilkan oleh sapi. Pintar sekali. Nah, sekarang Ananda boleh mencatat ini terlebih dahulu ya, karena ini penting dan bisa dikeluarkan saat Ananda latihan atau ujian nanti. Ibu beri waktunya 5 menit untuk mencatat ya. Baiklah, setelah Ananda mencatatnya tadi, kita lanjutkan materinya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam, tadi apa? Poin yang pertama, makanan dari Hewan. hewan. Pintar, selanjutnya kita masuk makanan dari tumbuhan. Apakah Anda tahu apa saja makanan dari tumbuhan? Yang biasa kita makan rasa-rasanya itu tuh tumbuhan, bukan dari hewan gitu. Sayur. Sayur bentar. Nah, sekarang Ibu akan menuliskan contohnya, yaitu yang pertama ada kacang. Kacangan. Perhatikan ya Nanda, karena ini penting. Nanti kita kalau ujian pasti ada soalnya ya. Yang selanjutnya yaitu tempe. Selanjutnya tahu. Selanjutnya ada jamu. Nah, Ananda, ini semua adalah makanan dari tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam makanan sayur-sayuran. Sayur-sayuran apa yang Anda ketahui? Apa Tomat. Tomat, pintar. Apa lagi Rafli? Timun, pintar. Nah, Ibu buat ya. Ada tomat, timun. Wah, brokoli. Nah, baiklah. Ananda semua, selain makanan ini juga ada buah-buahan. Buah-buahan itu ada beberapa. Apakah ada yang bisa menyebutkan contohnya? Apel. Apel, bagus. Apa lagi? Jagung. Jagung, bagus. Apa lagi Fajri? Apa Rafli? Timun. Anggur. Jeruk. Jeruk, pintar sekali. Nah, sekarang Ibu ada gambar
Anda harus memperhatikannya ya. Nah, ini. Apakah yang Anda lihat dari gambar tersebut? Ada apa saja? Semangka. Ada semangka. Semangka termasuk makanan apa tadi? Buah-buahan. Nah, buah-buahan. Ini apa nih, Nak? Ini ada Kacang. kacang. Terus apa lagi? Ada tahu, ada tempe. Itu makanan dari apa tadi, Nak? Makanan dari tumbuhan. Di sini ada apa, Nak? Ikan. Ada Telur. iya telur. Pintar sekali Pagi. Apa lagi nih? Daging ini ayam ya. Nah, kalau itu makanan dari apa tadi, Nanda? Tumbuhan. Dari hewan. Nah, Rafli harus lebih fokus lagi ya. Itu makanan dari apa? Hewan. Nah, selain makanan itu ada makanan yang lebih pokok. Itu ada makanan yang lebih pokok, yaitu makanan pokok kita. Apa itu? Ada yang tahu? Nasi. Nasi itu adalah makanan pokok. Sedangkan makanan yang tadi itu adalah makanan pelengkap dari kita makan nasi. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar apa itu, Nak? Nasi. Gambar nasi. Nah, selanjutnya apa ini, Nak? Roti. Nah, roti itu juga makanan pokok juga. Kenapa? Karena tidak semua orang yang memakan nasi. Jadi nilainya nasi itu sama juga dengan roti. Bagus sekali. Apakah Ananda sudah mencatat? Nah, belum. Nah, silakan Ananda mencatat terlebih dahulu ya yang sudah Ibu tulis. Nah, sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Dibagus-baguskan ya catatannya supaya bisa dibaca dan dihafal. Karena ketika kita mencatat, pasti kita mengingat apa yang kita catat. Nah, tadi yang pertama, poin pertama ada makanan apa? Makanan sehat. Kalau ada makanan sehat berarti ada yang tidak sehat. Nah, makanan yang tidak sehat. Nah, makanan yang tidak sehat itu adalah halo, coba perhatikan Ibu dulu. Nanti kita catat ya. Nah, makanan yang tidak sehat itu adalah makanan yang memiliki pengaruh buruk kepada tubuh kita. Apa akibatnya jika kita tidak makan makanan yang sehat? Sakit. Nah, ada yang tahu apa contoh makanan yang tidak sehat? Siapa yang suka makan permen? Siapa yang suka makan permen? Ayo mengaku. Fajri suka makan permen? Suka, Bu. Nah, Jarang-jarang. suka. Oh, jarang-jarang. Pintar sekali. Nah, makanan yang tidak sehat itu contohnya yaitu yang pertama ada permen, ada coklat, apalagi Nanda? Ada mie instan. Nah, yang lainnya juga makanan-makanan yang instan, misalnya makanan kaleng, ikan kaleng itu juga tidak terlalu sehat. Bolehkah kita memakan makanan ini? Tidak. Tidak. Ya, sebagusnya tidak kita makan. Akan tetapi kita boleh memakannya, tetapi tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh melupakan makanan pokok seperti nasi. Nah, Ananda semua, makanan sehat juga tidak boleh dimakan secara berlebihan.
Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Karena nanti kalau kita makannya berlebihan, terus kita kekenyangan, kemudian bisa sakit perut. Pintar sekali. Nah, apakah bisa kita lanjutkan, Ananda? Bu. Ready? Go. Pintar sekali. Berarti anak-anak ibu masih fokus ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi makanan. Apa? Coba ulangi. Fungsi makanan. Fungsi makanan bagi tubuh manusia. Yang pertama, apa? Yang pertama yaitu untuk membantu Halo. Nah, coba baca Rafli apa yang Ibu catat. Fungsi makanan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Pintar sekali. Nah, yang kedua, nah, ayo fokus lagi, jangan dulu ya Nanda. Nah, yang kedua ada penghasil energi. Kenapa makanan disebutkan penghasil energi? Tidak ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskannya, yaitu makanan sebagai penghasil energi. Karena jika kita makan, kita akan bisa berjalan, berlari, sekolah, menulis, ya. Berarti semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu adalah membutuhkan energi. Jadi tadi makanan bisa untuk apa, Fajri? Bisa untuk energi. Energi. Nah, selanjutnya yaitu nah, perhatikan Ibu ya, Nanda. Yang terakhir yaitu makanan itu berfungsi untuk pertahanan tubuh terhadap penyakit. Berapa kali Fajri makan sehari? 2 kali, Bu. 2 kali. Kapan saja itu? Pagi, siang. Terus malam nggak makan lagi? Makan. Makan berarti berapa kali? 3 kali. Rafli berapa kali makan sehari, Nak? 3 kali. 3 kali makan sehari. Nah, bagus, itu sudah tepat. Makan kita 3 kali sehari, yaitu ada apa? Pagi makan, namanya itu sarapan. Nah, yang kedua makan siang. Yang ketiga ada makan malam. Nah, Ananda semua silahkan dicatat lagi yang sudah Ibu catat ini supaya Ananda bisa mengingatnya ketika ujian nanti. Mengerti? Mengerti. Bagus sekali. Nah, selanjutnya kita